Baik, ketemu lagi teman-teman dengan saya masih di dalam kelas teori organisasi. Jadi kali ini kita akan membahas topik lanjutan dari perkuliahan kita, yaitu etika organisasi. Sebelumnya kita sempat membahas mengenai budaya organisasi, jadi saat ini kita lanjutkan dengan membahas topik etika organisasi. Dan untuk itu, saya sudah menghadirkan narasumber yang akan membantu kita memahami, yang akan membantu kita menjelaskan bagaimana praktik etika organisasi di lapangan gitu. Karena secara materi teman-teman bisa akses di LMS, tetapi saya tidak ingin kita terlalu banyak memikirkan teori saja, ngawang-ngawang gitu berpikirnya. Jadi saya hadirkan narasumber yang membantu memberikan gambaran kira-kira gimana sih etika organisasi ketika ia dipraktikkan gitu, ketika ia diterapkan. Kali ini saya kedatangan Pak Dodi sebagai narasumber kita. Selamat siang menjelang sore nih Pak Dodi. Selamat siang juga. Ya, jadi terima kasih sudah meluangkan waktunya dan ketemu dengan kawan-kawan kita, mahasiswa di FISIP dan Samawa dari NTT. Jadi kita kehadiran narasumber lagi, teman-teman. Jadi sebelum saya mulai membahas tentang etika, mungkin Pak Dodi bisa memperkenalkan diri ke saya dan ke teman-teman mahasiswa semua. Oke, selamat sore semuanya gitu ya, kepada mahasiswa terutama ya. Jadi sebelum saya mulai mungkin perkenalkan dulu, nama saya Dodi, ya Dodi Wirawan. Saat ini saya bekerja di BP Lestari sebagai human capitalnya. Oke, mungkin sekilas tentang pekerjaan. Kalau dari segi pendidikan, saya sebelumnya S1-nya di ekonomi dan bisnis di Udayana kayak gitu. Jadi selain pendidikan juga saya ada pengalaman organisasi. Ini mungkin nanti nyambung gitu ya terhadap pekerjaan juga, nyambung juga tentang etika organisasi. Sebelumnya juga saya terlibat dalam organisasi dari SMA juga, tentang baik dari ekstrakurikuler gitu ya, kayak pengurus gitu kan ya, terus terlibat di kemahasiswaan juga. Nah itu perannya besar banget di dalam pekerjaan juga saat ini. Oke, mungkin sekilas itu dulu. Ya, terima kasih Pak Dodi perkenalannya. Nah teman-teman, kalau teman-teman cukup menangkap dua narasumber kita, Pak Samsi di video sebelumnya, juga kali ini Pak Dodi, sama-sama menegaskan bagaimana pentingnya pengalaman organisasi ketika berkuliah ya, sangat, Pak Dodi. Ya, itu jadi bagi teman-teman yang semesternya masih nggak baru-baru banget, menengah gitu ya, jadi jangan lupa menggunakan kesempatannya untuk mencoba banyak hal baru di organisasi di kampus, karena saya percaya pengalaman itu juga penting bagi teman-teman mengasah kemampuannya gitu ya, Pak Dodi ya. Sekali, ya. Jadi Pak Dodi ini sekarang berkarir di dunia perbankan, Ya, betul? betul. Ya, jadi kalau dari saya sendiri Pak Dodi, jadi ketika ingin memberikan contoh ke teman-teman mahasiswa mengenai etika organisasi, yang bisa saya pikirkan sebenarnya selain dari sektor pemerintahan itu malah sektor perbankan gitu. Ya. Karena saya tahu sektor perbankan ini cukup ketat berbagai macam aturannya karena dia terikat dengan uang, begitu ya. Betul, Sederhananya betul, ya. kita mengelola uangnya orang secara banyak. Oke. Dan tentu orang-orang di dalam bank ini pasti punya kode etik, code of conduct kalau bahasa kita ya, atau cara berperilaku gitu. Jadi sebelum nanti mungkin kita diskusi sambil jalan mengalir ke sana, sekilas menurut Pak Dodi etika di organisasi itu gimana Pak Dodi? Oke, jadi saya langsung ke contoh konkret aja. Ya. Jadi kalau bank itu kan tugasnya adalah dua hal, kan yang simpel aja kan. Kalau di bank dia menyimpan dan menyalurkan dana. Jadi semua ini dana masyarakat. Jadi kalau kita bicara etika organisasi di sini, otomatis ketika kita mengelola dana masyarakat itu memang harus kita pertanggungjawabkan. Jadi siapa orang di dalamnya ini, etika itu adalah suatu hal yang sangat wajib, hal yang sangat kudu banget. Jadi nggak boleh tidak. Jadi ketika kita gabung dalam organisasi, terutama di industri perbankan, etika organisasi ini sangat diperhatikan. Contohnya apa? Nah, ketika baru masuk interview aja, etika itu hal yang pertama
dalam proses seleksi. Oke, contohnya? Contohnya, satu ada dia punya modelnya dia sempat melanggar aturan nggak, melanggar hukum nggak, akan ada SKCK gitu ya. Nah, terus yang kedua kalau di perbankan kita harus punya integritas terhadap kredit kita sendiri. Sekarang kan banyak nih zaman pinjol, zaman kita mudah Shopee Pay Later atau apa gitu kan. Jadi kalau kita nggak bisa menjaga kualitas kredit kita sendiri, mau ngelamar ke bank ada tunggakan, ya itu susah banget bisa masuk. Oh, itu dicek juga? Ya, itu pasti dicek. Ya, jadi itu bentuk integritas kita, bentuk etika yang harus dipenuhi itu. Itu salah satunya dalam hal kita interviewnya. Nah, ketika masuk kita juga ada mengisi yang namanya fakta integritas. Kita tanda tangan tuh. Kita dikasih tahu nih kode etiknya apa. Satu, misalkan harus mengikuti aturan perundangan yang berlaku, yang umum gitu kan. Yang kedua, menjaga integritasnya kita tanda tangan. Itu bentuk kita komitmen terhadap kode etik yang sudah ditetapkan di dalam perusahaan. Kayak gitu. Jadi kalau kita bahas tentang etika di dalam perbankan, ini bukan satu yang harus dibahas lagi, justru ini sebagai kewajiban. Jadi sebelum semua itu masuk sebagai karyawan itu merupakan satu kewajiban. Jadi kalau apalagi di perbankan gitu kan, ya nggak boleh tidak. Etika ini adalah hal yang sangat fundamental gitu di dalam kita di perusahaan. Oke, menarik. Jadi etika itu bahkan sebelum kita masuk ke bank aja udah dicek gitu ya, etikanya ya. Dicek. Nah, pertanyaan awam gitu. Terus saya misalkan ketika ingin melamar ke bank, etika apa nih yang harus saya lakukan ketika sebelum jadi karyawan menurut pengalaman Pak Dodi? Jadi gini, ketika interview kita kan, interview kan kita pakai yang namanya dasarannya. Dasarannya ada tiga hal dasarannya. Yang pertama, sebagai kita meloloskan orang nih. Yang pertama tentang yang namanya core kompetensi. Yang kedua ada yang namanya general kompetensi, yang ketiga namanya technical kompetensi. Nah, tiga hal ini yang diperhatikan dalam proses rekrutmen. Nah, kita sekarang membahas yang namanya etika. Etika itu masuk yang namanya core kompetensi. Core kompetensinya ada dua komponen yang kita nilai. Yang pertama tentang etika, terus yang kedua tentang corporate culture-nya atau budaya perusahaannya. Ada dua kombinasi di sana yang kita nilai dari karyawan baru masuk. Contoh ya etika, karena kita lebih spesifik, etika itu apa yang diperhatikan. Yang pertama tadi, kelengkapan administrasi. Sebagai warga negara yang patuh harusnya data-data kita juga harusnya benar, gitu. Kayak KTP itu kan hal yang wajar, gitu kan. Kayak pendidikannya harus benar gak nih, gitu kan. Terus yang ketiga lagi SKCK-nya, gitu kan, kesehatannya. Nah, itu contohnya. Jadi yang terakhir dia nanti bisa berkomitmen untuk mengikuti kode etiknya. Nah, sisanya sebenarnya 80%, itu 20% aja. Nah, 80%-nya lebih ke cocok nggak nih di budaya perusahaan kami. Nah, itu penting juga. Nah, gitu. Jadi dari core kompetensi ini ada faktor etika juga yang kita perhatikan, juga ada faktor budaya perusahaan yang kita perhatiin. Dan ini nyambung teman-teman, sebelumnya kita sudah bahas budaya organisasi, kemudian ternyata sangat berpengaruh terkait etika juga. Nah tadi kalau saya tangkap 20% tadi adalah etika, tapi secara administrasi nih. Iya, jadi administrasi. Tapi kalau contoh kecil prakteknya gimana Pak Dodi? Prakteknya? Iya, jadi kalau dalam bentuk tindakan, karena saya pikir beberapa dari kita nih, terutama teman-teman mahasiswa, mungkin kalau membayangkan etika itu kayak kalau kita bertamu bilang permisi dulu. Kalau ada orang duduk, biasanya kalau orang Indonesia budaya timur misi, monggo gitu kan. Jadi bentuk-bentuk etikanya tidak boleh menyela gitu, tidak boleh berkata kasar kepada orang tua. Kan bayangan paling dasar tentang etika kadang kan sekecil itu ya gitu. Cuman ketika dia dipraktikkan ke dalam kerja organisasi, tadi ada karyawan masuk ke perusahaan, nah kira-kira bentuk perilaku yang mencontohkan orang ini paham etika atau yang beretika tuh gimana? Nah mungkin ini ada irisan gitu ya antara etika organisasi sama budaya perusahaannya, ada irisannya. Contohnya adalah yang pertama tentang integritas, itu pasti irisan. Kebanyakan etika pasti kan membahas tentang integritas. Terus budaya perusahaan pasti kan membahas tentang integritas juga. Nah ada kemiripan di sana, ada hal yang bersinggungan di sana.
Nah, contoh konkretnya adalah yang bersinggungan itu yang pertama integritas kita lihat gitu kan. Terus yang kedua kita bisa lihat tentang sikapnya. Sikap ini kan kita bisa lihat yang mana sih sikap yang mencerminkan menghormati gitu kan, menghormati, habis itu dia menghargai pendapat orang lain. Di situ kan kelihatan karakternya. Nah, di situ juga kita lihat. Makanya ketika saya sebagai human capitalnya atau HR atau bagian SDM, kalau interview seperti ini tidak akan bisa melihat semuanya. Nah, tapi kita adakan yang namanya FGD. FGD itu kita bisa melihat etika lebih komprehensif lagi. Misalkan saya buatkan studi kasus apa, jadi para yang pencari kerja yang mengikuti rekrutmennya, seleksinya, mereka akan berdiskusi di situ. Nah, kelihatan etika yang muncul di sana. Nah, ada irisan yang saya bilang tentang budaya organisasinya, ada budaya perusahaannya, kelihatan irisannya. Misalkan gimana cara mereka merespon. Misalkan saya kasih study case atau pernyataan yang bisa dibilang yang keras itu atau yang bisa dibahas gitu kan. Responnya gimana? Ada yang responnya misalkan nih, ada yang proaktif, ada yang responnya reaktif kayak gitu ya. Itu juga kita perhatiin. Itu etikanya yang tadi juga misalkan ada orang yang sedang menyampaikan pendapat, dia gimana responnya. Nah, ketika FGD juga kita kelompokin, dia bersedia nggak juga untuk berkontribusi. Nah, ketika temannya mau berkontribusi, etikanya kayak gimana. Nah, situ kita bisa melihat secara konkretnya. Jadi ketika rekrutmen kita toolsnya banyak nih, itu untuk menangkap hal-hal tersebut. Dan menarik poin yang integritas tadi, Pak Dodi ya. Jadi bentuk etika dalam pekerjaan itu pasti salah satunya adalah integritas. Nah, mungkin bisa di-share ke teman-teman mahasiswa kita apa sih contoh kecil. Kadang kan konsep integritas lagi-lagi apa itu ya gitu ya, akuntabilitas, integritas itu kan kadang konsep-konsep yang sering diungkapkan di dunia kerja, tapi kadang prakteknya nggak tahu apakah terlaksana atau tidak gitu ya. Kalau dari case-nya Pak Dodi di dunia perbankan, contoh integritas yang bisa mencerminkan etika. Oke, contoh integritasnya yang pertama tentunya kita harus tidak boleh melanggar yang namanya aturan-aturan secara umumnya. Yang tadi contohnya karyawan bank itu nggak boleh punya kredit macet, itu harus dijaga, itu bagian dari integritas. Itu kan yang konkret nih, yang bisa diukur. Itu sangat bisa diukur gitu kan. Terus integritas yang kedua adalah kita ketika kita menerima pekerjaannya itu ya kita harus melakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Itu bagian dari integritas juga. Nah, cuma kita perlu yang namanya breakdown lagi nih integritasnya ini biar lebih spesifik dia apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh perusahaan sehingga bisa mencapai nih tujuannya. Jadi kita perlu breakdown kan dalam bentuk perilaku di dalam budaya organisasinya. Jadi kita perlu breakdown kan. Contoh kalau di tempat saya saat ini turunan dari integritas itu juga kita sebut profesional. Ya, apa sih ciri-ciri orang profesional? Kita ambil contoh adalah dokter. Dokter kan profesional, dia bisa artinya memberikan gitu kan, memberikan satu pelayanan kepada masyarakat dengan kemampuannya dia sehingga orang bisa merasakan manfaatnya. Jadi sebagai karyawan juga harus profesional nih gitu, nggak boleh hanya kerja biasa aja gitu kan, tapi kita harus profesional. Apa sih impact yang bisa kita berikan terhadap organisasi kayak gitu. Jadi kita breakdown lagi poin-poin dari integritas itu apa aja sehingga bisa kita ukur dan nantinya sebagai bahan untuk pengembangan diri. Gitu. Dan kalau pengalaman saya setiap ke bank gitu ya, kadang kan ketemu satpamnya sangat ramah. Betul. Ya. Terus ketemu CS atau tellernya, mereka juga sangat ramah. Nah, apakah itu bagian dari etika juga? Itu bagian dari etika juga. Jadi bagian etika juga, dan itu juga diterjemahkan ke dalam budaya perusahaannya. Misalkan contohnya service excellent, itu kan banyak nih perusahaan yang membuat budaya perusahaannya service excellent. Jadi setiap elemen yang ada di organisasi
harus menerapkan service excellence-nya sesuai dengan jenjangnya. Kalau security, satpam gitu kan, ya tadi bahkan OB gitu kan, apalagi teller dan CS, apa sih bentuk service excellence-nya? Misalkan kayak menyapa customer kayak seperti apa, tuh ada grooming-nya yang diatur. Ada apa, sorry? Grooming-nya. Itu tuh seperti apa kalau jadi grooming? ada panduannya. Oke, ada jadi panduannya. kalau menyampaikan salam itu seperti apa, bahkan kita sesama internal pun ada cara mengangkat teleponnya. Oh ya? Iya, betul. Jadi misalkan nih, kalau misalkan sedang menelpon orang, itu kan kita bilangnya apa, ada istilah-istilahnya. Bahkan internal pun kita buat template-nya gitu. Jadi biar standar nih, pelayanannya bisa standar. Kayak gitu. Artinya setiap unit itu punya etikanya masing-masing yang khusus gitu ya? Iya. Ya, contoh lagi ya, yang misalkan nih sekarang dalam kita bersosialisasi. Jadi ketika saya masuk, kalau kita manggil orang yang lebih tua gitu kan, kalau misalkan dia bukan pejabat gitu teman-teman, kita pasti manggilnya Mbak gitu misalkan gitu. Jadi nggak ada yang bilang kakak gitu. Mungkin sekarang kayak gitu gitu kan. Terus manggilnya Pak atau apa. Nah ini panggilan itu pun juga kita desain sebenarnya dalam berperilaku kayak gitu. Jadi biar juga menghormati gitu kan dalam kita berorganisasi. Oke, berarti etika ini bahkan diterjemahkan ke hal-hal yang cukup teknis dan keseharian banget ya berarti ya, seperti sikap. Dan ada nggak kalau di tempatnya Pak Dodi ini semacam etika ini dijadikan aturan gitu atau landasan mainnya di dalam organisasi? Ya pasti. Jadi kalau kita di perbankan gitu kan, apalagi dengan karyawan yang banyak, kalau kita cuma secara lisan itu pasti akan kurang kuat gitu kan. Apalagi kita sesuaikan dengan undang-undangnya berlaku, wajib adanya yang namanya peraturan perusahaan. Jadi segala bentuk etika atau perilaku yang kita harapkan untuk dijalankan bersama gitu, kita tuangkan di dalam peraturan perusahaan. Jadi peraturan perusahaan ini dibuat oleh manajemen gitu kan, dan kita juga tampung aspirasi dari karyawan. Kita tanya ini maunya gimana. Jadi ketemu di sana apa sih yang perlu kita atur dalam kita beretika di dalam organisasi. Dan di sini nggak cukup kesepakatan dua belah pihak ini aja, tapi ada proses yang menyetujuinya. Di sini ada disnaker yang menyetujuinya. Jadi di sini secara hukum sudah cukup lengkap gitu. Jadi ketika nanti ada perselisihan hubungan kerja, jadi kita merujuknya kemana? Ke peraturan perusahaannya seperti apa? Ada nggak diatur gitu kan? Nah di sanalah proses hubungan industrial yang terjadi. Artinya etika ini dibuat peraturan formalnya gitu ya di perusahaan, di perbankannya, Pak Dodi. Nah kemudian tadi Pak Dodi sempat singgung bahwa dalam proses pembuatannya pun tetap melibatkan karyawan. Betul. Ditanya kira-kira input mereka seperti apa begitu? Iya, betul. Ada nggak sesuatu yang berubah? Artinya mungkin dulu etikanya begini, terus makin lama ketika dibuat aturan yang baru, ada satu bentuk etika yang berubah. Ada nggak? Etika yang berubah apa ya? Etika yang berubah. Kayak tadi misalkan salam gitu ya. Dulu Mbak, Pak, Bu itu lumrah. Sekarang kan ada kadang yang Kak gitu. Apakah hal seperti itu ada yang berubah juga? Kalau yang berubah mungkin lebih ke kalau itu nggak terlalu banyak berubah. Yang banyak berubah tuh paling tentang kita menyesuaikan aturan-aturan eksternal yang terbit. Gitu. Contohnya kemarin kayak Undang-Undang Cipta Kerja kita itu yang banyak perubahan. Kalau dari yang lainnya sih saya belum mengalami. Mungkin di tempat yang lain akan jauh lebih mengalami karena adanya serikat pekerja. Betul. Kebetulan di tempat saya tuh nggak ada nih serikat pekerja. Jadi memang tidak ada gitu kan. Kalau ada serikat pekerja mungkin akan lebih banyak diskusinya. Kalau saya kan lebih pendekatannya ya kalau ada yang mau usulan silakan ada kontaknya. Jadi kita diskusi juga, kita undang beberapa pihak juga untuk mendiskusikan kira-kira ada hal yang perlu kita atur nggak. Kalau ditanya yang berubahnya di mana ya, contohnya kayak kemarin tentang cuti gitu ya. Nah itu kemarin ada masukan boleh nggak cutinya itu kan ada cuti normal, habis itu ada cuti bersama yang dari pemerintah. Itu boleh nggak itu digabung gitu kan, atau tidak dipotong atau seperti apa. Nah itu bagian dari kita di diskusinya lebih ke situ sih. Jadi kalau dari segi etika
Nah, kebetulan karena didesain perusahaannya ini adalah budaya organisasinya kuat, jadi secara etika tidak terlalu banyak hal yang perlu diperbaiki karena ini prosesnya lama banget untuk membentuk budaya perusahaan ini. Jadi yang banyak kita atur adalah hal-hal yang bersifat teknikal gitu. Jadi budaya perusahaannya sudah sangat rapi yang sudah kita bentuk. Jadi ya lebih banyak teknikal yang kita kemarin. Artinya etikanya sudah cukup menjadi fundamental perusahaan lah ya, bukan sesuatu yang kembali diutak-atik. Begitu. Ada kasus yang tidak bisa menyesuaikan nggak pada akhirnya mungkin dia harus keluar karena mungkin value etikanya berbeda gitu? Iya, banyak. Contohnya begini, misalkan budaya kita tuh contohnya disiplin gitu ya. Kedisiplinan, habis itu sangat dulu ya kita atur banget nih, misalkan tentang jam kerja, misalkan jam kerja mulai jam berapa? Jam 8. Jam 8.01 masuk ya telat. Nggak bisa yang ya harus telat. Telatnya ini ya nggak hanya pengaruh ke absensi, tapi kita akan pengaruh ke penilaian juga. Pengaruh ada faktor malunya juga karena kita kan debriefing nih paginya. Jadi yang telat dia akan baca doa dan baca credo istilahnya di pagi hari kan menimbulkan efek sosial. Jadi yang nggak terbiasa dengan tingkat kedisiplinan seperti itu ya pasti akan tidak nyaman. Betul. Ini bagian dari seleksi juga. Itu salah satu contohnya. Jadi contoh yang kedua juga tentang apa ya, budayanya ya mengikuti culture-nya juga. Contohnya kita ada budaya life healthy and wealthy. Biasanya kalau perusahaan kan menerapkan budaya perusahaan ditempel gitu kan. Jadi kita buatkan suatu yang bisa diukur dan memang bisa dilakukan. Nah, life healthy and wealthy. Healthy-nya apa? Ya kita membuat satu kegiatan atau culture yang bisa diukur olahraganya. Kita ukur satu bulan tuh wajib yang namanya olahraga minimal 6 kali. 6 kali itu B gitu. A. 6 kali wajib olahraga dan itu di input. Ada aplikasinya di input olahraganya. Minimal 3 kalinya adalah jogging lagi. Sedetail itu gitu ya? Kita atur gitu. Jadi yang tidak nyaman melakukan itu ya pasti tidak bisa ngikutin. Contohnya begitu. Menarik. Jadi etika itu ternyata hal-hal kecil ya. Mungkin familiar kita teman-teman harus masuk kuliah, harus masuk kelas jam sekian gitu ya. Selesai jam sekian kalau buat tugasnya dibuat. Nah itu sebenarnya bentuk dari kedisiplinan yang merupakan bagian dari etika gitu. Jadi sebenarnya teman-teman harus sudah mempelajari itu dari sekarang, di kelas bisa kita praktekkan. Nah tadi sebelum kita take ini kita sempat ngobrol sedikit, Pak Dodi kayaknya membawa satu contoh bentuk etika yang sudah terbukukan gitu. Jadi biar bisa di-share ke teman-teman kita contoh konkret dari sebuah etika. Boleh di-share? Saya share sedikit karena ini isinya rahasia nih. Rahasia sebenarnya. Ya ini isinya rahasia, saya covernya aja. Nah di sini ini namanya peraturan perusahaan. Jadi ini peraturan perusahaannya ada jangka waktunya dan ini juga sudah disahkan gitu kan oleh Disnaker provinsi gitu kan. Nah di sinilah kita atur tentang etika. Nah jadi kalau kita bahas tentang etika, saya bacakan sedikit. Nah kita sebutnya adalah kode etik. Kode etik. Ya jadi kode etik kerja di PPR Lestari. Contohnya saya sebutin di sini. Jadi teman-teman bisa langsung diberikan contoh konkret terkait etika yang sebenarnya ini juga tidak boleh serta-merta disebarluaskan gitu. Cuman karena kebutuhan pendidikan nanti Pak Dodi akan menceritakan sedikit poin-poin penting terkait etika. Misalkan yang pertama nih kode etiknya patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Jadi etika pasti sifatnya adalah standar hukum gitu kan atau standar perilaku umum gitu kan. Nah itu salah satunya. Jadi patuh terhadap undang-undang. Jadi kita udah patuh belum? Jadi kita dalam pekerjaan sehari-hari apakah pekerjaan kita ini melanggar peraturan apa tidak? Nah itu selalu kita harus perhatiin. Nah yang kedua menjunjung tinggi integritas. Tadi kita bahas integritas itu dimaksud dalam kode etik. Terus apa ya? Yang berikutnya satu lagi deh, menjaga kerahasiaan data. Nah, kalau di perbankan tuh kerahasiaan data tuh hal yang sangat wajib. Nah, jadi itu masuk di dalam kode etik. Jadi
data customer, data perusahaan itu nggak boleh sama sekali bisa keluar. Nah, itu bagian dari pelayanan yang kita berikan. Nah, hal-hal seperti ini yang kita wajib untuk menyetujuinya dalam bentuk fakta integritas. Jadi kita print lah, setiap orang baru kan baru masuk, kita print, inilah kode etiknya, dibaca, kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan, kalau sudah sepakat langsung tanda tangan. Jadi ketika tanda tangan secara moral mungkin juga pasti harus mengikuti. Gitu. Nah, itu bentuknya dalam etikanya. Ya, berarti mendisclosure data tidak boleh. Tak boleh. Tak boleh sama sekali. Nah, teman-teman yang suka nge-share sembarangan, suka buat status atau ngupload yang berbau data pribadi, hati-hati. Karena apalagi ngupload data temennya gitu ya. Jangan banget. Karena itu sebenarnya cukup merusak integritas kita sebagai individu dan juga ngaruh ke etika tadi. Dari tadi kan Pak Dodi banyak banget menceritakan dari perspektif Pak Dodi sebagai human resource human resource dari perbankan. Kalau Pak Dodi sendiri sebagai individu melihat etika itu sendiri gitu. Jadi kadang kan setiap individu, mungkin saya gitu, akan punya pandangan berbeda tentang etika, teman-teman semua mungkin tiap orangnya akan punya pandangan berbeda tentang etika. Pandangan Pak Dodi sendiri tentang etika. Jadi saya contoh real aja ya. Jadi pandangan saya etika ini sangat besar banget pengaruhnya. Nggak hanya untuk kita sendiri, tapi ini pengaruhnya ke lingkungan kita. Contoh adalah saya sendiri. Saya punya orang tua. Kebetulan ibu bekerja di swasta juga, di perusahaan swasta. Nah, salah satu etika yang diatur di sana adalah, saya bisa sebutin tuh, etikanya disiplin adalah nafasku. Keren banget gitu kan. Saya dari kecil udah ngelihat ke kantor melihat gede banget tuh disiplin adalah nafasku, dan benar dilakukan. Benar dilakukan oleh owner pada saat itu, dan menjadi perusahaan nomor 1 waktu itu di Bali, di industrinya. Benar dilakukan, emang benar disiplin banget. Contoh, ibu saya harus kerja jam 8, dia jam 7 sudah ke kantor. Jadi itu berefek ke anaknya. Jadi saya otomatis kalau misalkan ke sekolah jam 8, jam 7 saya udah itu kebawa. Karena ngikut ya. Itu kebawa banget sampai saya ke kuliah, mau ketemu siapapun, saya pasti prepare 1 jam. Mau ketemu siapa nih? Saya dulu rekrutmen di PP Lestari, ikut rekrutmen. Diundangnya jam 3, bahkan saya jam 1:30 sudah nyampe di sana. Belum ada siapa sudah nyampe gitu kan. Ketika pertama kali bekerja juga sama, disuruh bekerja jam 8, saya jam 6:30 udah nyampe. Belum ada siapa-siapa. Nah, itu hal yang fundamental banget. Jadi disiplin dan nafasku oleh orang tua bisa segitu perannya ke anak. Nah, jadi penting banget kalau apalagi itu dijalanin oleh perusahaan dan memberikan dampak ke lingkungan. Contoh yang kedua, di perusahaan saat ini saya punya value life healthy and wealthy. Healthy-nya adalah olahraga. Jadi saya olahraga. Dilihat sama teman-teman, kok suruh olahraga? Ayo olahraga. Jadi teman-teman ngikut nih. Teman-teman mulai ikut jogging nih. Jadi nggak bisa lari 5 kilo, pelan-pelan dia ngikut sekilo dulu, 2 kilo, biasanya bisa 5 kilo. Dampak dia ngajak teman lagi. Habis itu dilihat sama kakak sepupu, dilihat sama adik, dilihat sama orang tua, semua ikut. Jadinya budayanya semua ikut berolahraga. Jadi segitu besarnya impact-nya yang bisa dirasakan kalau emang organisasi emang serius untuk menerapkan yang namanya etika organisasinya ini. Artinya dengan logika dan cerita yang sama, kalau saya balik POV-nya menjadi etika yang negatif, ya dampaknya juga negatif kemana-mana gitu ya, tidak berintegritas, terus kemudian tidak beretika. Artinya kan dampaknya nggak cuma ke diri kita sendiri, tapi sampai multiplier efeknya itu ngikut terus gitu ya. Oke, jadi menarik ketika berbicara tentang etika ini, karena kalau ngobrolin etika kan jarang ya. Maksudnya kalau saya pikir-pikir juga nggak pernah gimana etikamu kan nggak pernah ya. Tapi kadang tanpa sadar di otak kita langsung kalau ada orang yang berperilaku mungkin kurang sesuai begitu ya pada tempatnya, kan otak itu langsung merespon dengan cepat, kok begitu ya gitu, kok apa yang salah gitu. Jadi makanya menurut saya
topik etika ini menjadi penting, walaupun etika ini tidak secara gamblang ada di permukaan kan begitu ya Pak Dodi ya, kecuali yang tadi sudah Pak Dodi ceritakan bahwa ada aturan-aturan berlakunya begitu. Nah, mungkin ini teman-teman dari tadi sebenarnya Pak Dodi ini ngasih tahu ke kita nanti gimana kalau kita mau cari kerja sebenarnya. Jadi apa-apa saja yang harus dipersiapkan itu teman-teman bisa mulai persiapkan dari sekarang. Tadi udah dikasih tahu clue-nya langsung dari human resource-nya. Nah, menurut Pak Dodi, apakah etika ini bisa menjadi suatu nilai universal bersama? Artinya mungkin Pak Dodi ada di bank BPR ini, apakah ini kemudian akan berlaku di organisasi-organisasi lain, atau ini sifatnya spesifik tempat gitu, organisasi gitu? Oke, mungkin saya mengulangi sedikit tadi ya. Jadi kalau kita bahas tentang etika gitu, jadi etika yang bersifat umum itu yang pasti semua orang harus menjalankan. Kayak tadi itu kan saya sebutin itu adalah kode etik bankir sebenarnya. Kode etik bankir ini hampir semua bank ada. Nah, pembedanya adalah turunannya dalam bentuk budaya perusahaan. Inilah pembedanya. Kalau misalkan ini bisa nggak diterapkan di semuanya, kode etiknya bisa. Nah, tapi spesifiknya itu diatur di dalam budaya perusahaannya. Budaya perusahaannya ini yang berbeda-beda. Tergantung siapa. Biasanya tergantung sama CEO-nya atau business owner-nya. Karena melekat banget nih. Visinya mereka tuh akan melekat banget. Kepemimpinan mereka tuh akan melekat banget. Itu kan turun ke dalam budaya yang ingin diinginkan kayak gitu. Nah, itu pembedanya. Ini besar juga pengaruhnya. Kalau misalkan kita lihat perusahaan-perusahaan yang sukses juga, kita lihat dalamnya pasti budayanya ini bagus banget. Antara etikanya dia terjemahkan dalam budaya ini pasti bagus. Contohnya tadi aja, ketika ibu saya dulu kerja, CEO-nya sangat fokus juga dalam hal budaya perusahaannya, diatur rinci gitu kan. Perusahaannya jadinya gimana? Maju. Perusahaan jadi maju, bisa jadi nomor 1 pada saat itu gitu kan. Dan sampel juga di perusahaan-perusahaan lain kan kelihatan banget. Kayak Google misalkan kelihatannya budayanya seperti apa. Jadi kelihatan banget kalau pondasinya dikuatin ya. Jadi untuk melakukan suatu hal ke depannya akan lebih mudah karena udah sama nih. Kendaraannya udah sama, tinggal tentuin yang mau targetnya apa nih gitu. Lebih ke situ. Ya, dan apa yang terjadi dengan mereka-mereka yang melanggar kode etik ini di tempatnya Pak Dodi, kasusnya? Kasusnya apa ya? Ya, kalau udah melanggar kode etik artinya satu yang pelanggaran berat terjadi. Ya. Misalkan kan harus contohnya harus berintegritas terhadap jam kerja. Nah, ketika tidak melakukan jam kerja sesuai dengan fungsinya, kan kita bisa lihat nih hasil yang didapat tuh seperti apa. Kok nggak sinkron sama jam kerja? Ketika kita selidiki sempat ada kasus gitu kan, oh ternyata ada jam kerjanya tidak dimanfaatkan. Misalkan dia meninggalkan tempat kerja tanpa izin, ya otomatis kita nggak boleh terima lagi. Tentunya dengan pendekatan yang tetap harus wajarnya harus dilakuin gitu kan, karena mereka juga butuh pekerjaan, butuh yang lain, kita harus tetap memperhatikan itu juga. Tetapi yang namanya tidak cocok dengan etika ini seperti virus. Tidak boleh kita diamkan. Ini harus segera gitu. Bukan berarti dia tidak cocok dengan perusahaan sekarang. Mungkin dia cocoknya dengan tempat yang lain, dengan etika yang cocok dengan di tempat kerja. Itu harus segera kita pisahkan gitu. Apakah buat kesalahan di tempat kerja itu sama dengan melanggar etika? Oke, kesalahannya ini ada dua. Ada kedua. Kalau misalkan kita bagi kesalahan yang bersifat bukan fraud. Fraud itu kan artinya mencuri, menggelapkan, dengan sengaja merugikan. Itu mungkin kategorinya fraud gitu kan. Tapi ini kesalahan karena memang bagian dari pekerjaan. Misalkan saya salah input karena terlalu rame. Habis itu ketika menganalisa karena keterbatasan kompetensi, ternyata ada eksternal kita ada satu hal yang baru, kita salah. Nah, di situ bagian dari perbaikan. Itu beda. Jadi justru kalau karyawan terlalu takut salah karena satu hal yang baru, itu jelek juga. Gitu. Jadi yang kita tidak izinkan adalah kesalahan yang bersifat fraud. Kita sebutnya
kalau ada noda gitu. Kalau noda tuh memang nggak bisa. Oke. Kalau udah kalau salah gitu kan pensil ya masih bisa kita perbaiki gitu kan, kita berikan pendidikan yang training lagi, pendampingan, coaching, mentoring. Tapi kalau udah mencuri, menggelapkan, menipu gitu kan, itu tidak boleh ada toleransi lagi. Ya. Artinya ada klasifikasi tadi, mana yang kesalahan yang mungkin ini masih bisa diperbaiki, kesalahan minor, mana yang kesalahannya termasuk kode etik berat. Gitu. Iya. Dan kalau kesalahan yang berkaitan dengan kode etik langsung otomatis berat. Ya. Atau ada yang ini kode etik yang ringan gitu, atau semuanya langsung kalau udah kena hal-hal yang berkaitan dengan etika udah pasti kena sanksi berat gitu. Ya. Jadi kita atur juga rinci. Jadi contohnya dalam buku ini daftar jenis-jenis pelanggaran pun kita atur. Oke. Jadi pelanggaran kode etik apa aja, A, B, J, T, misalkan apa. Jadi sanksinya paling minimal apa, paling berat apa. Jadi kita atur apa jenis pelanggarannya, kita atur. Sampai kita atur juga mekanismenya. Misalkan nih pelanggaran etik, pelanggaran etiknya apa? Misalkan kemarin ketika zaman yang namanya FOMO banget tentang yang namanya investasi. Kan banyak yang tiba-tiba menjadi investor. Betul. Banyak tiba-tiba menjadi trader gitu kan. Jadi ada yang mengumpulkan uang, teman-teman, terus dia tradingin. Nah, kita kan itu kan bagian dari integritas juga. Kita nggak boleh mengumpulkan uang itu kan melanggar hukum. Oke. Siapapun yang mengumpulkan uang masyarakat dan kita menginvestasikan tanpa ada dasar hukumnya, itu udah melanggar hukum. Oh, I see. Jadi nggak boleh. Itu udah jelas di etika itu udah boleh. Jadi kita kasih tahu mau tetap bisnis ini lanjutkan boleh, tapi di luar bukan di sini. Ya karena dia memilih untuk di luar ya silakan. Jadi ini bukan nggak cocok sama kita di sini. Kayak gitu. Nah itu contohnya yang pelanggarannya. Artinya kadang gini. Sebenarnya bentuk sikap seperti ini atau kesalahan seperti ini sebenarnya kategorinya sudah masuk ke pelanggaran etika gitu. Ya. Tapi saya minta maaf ya, karena kadang merasa bahwa dengan minta maaf saja cukup. Nah itu kadang kan kita nggak bisa tahu sejauh mana yang kita lakukan itu sebenarnya sudah pelanggaran berat, walaupun saya percaya di dalam aturannya Pak Dodi ini cukup rinci ya. Tapi kan kadang persepsi kita terhadap dokumen itu kadang benar-benar beda. Jadi walaupun kita buat ini hal-hal yang penting gitu, udah jelas caps lock gitu misalkan ya di bold. Tapi kita yang membaca, individu yang membaca kadang kan, ini nggak seberapa penting nih. Nanti saya minta maaf aja kalau terjadi. Nah itu tuh gimana kira-kira Pak Dodi? Oke. Ada prosesnya. Ya. Misalkan nih terjadi bukan pelanggaran ya, mungkin konflik gitu ya. Konflik karena komunikasi itu apa, dia berkata kasar atau apa gitu, berkata mencela. Nah ini kan kita perlu pemeriksaan nih. Nah kita ada timnya. Jadi walaupun list pelanggarannya ini sudah kita terbitin gitu kan, ada apa kategorinya itu nggak serta-merta kalau udah sesuai gitu pelanggarnya kalau langsung diputusin enggak, tapi ada proses komite yang kita lakuin. Komite ini kita libatin beberapa tim gitu. Jadi ketika kita periksa dulu pelanggarannya apa, apakah ini bersifat berat atau sedang atau seperti apa gitu kan. Kalau tadi misalkan tentang komunikasi ya kita kumpulin apakah ini ada hal-hal pelanggaran enggak di situ. Kalau misalkan semua mengerti gitu kan dan itu tidak ada nodanya, itu bisa dimaafkan. Jadi mungkin sanksinya bukan pemecatan, mungkin dia sifatnya teguran atau surat peringatan 1 seperti itu. Kalau langsung seperti itu ya, yang berat pun kita nggak bisa langsung. Jadi emang harus terbukti. Seperti di kepolisian lah harus ada berita acaranya dulu. Jadi ini sebagai tahapan sebenarnya dalam melakukan hubungan industrial. Jadi dokumentasi juga harus lengkap gitu. Nggak hanya dari perspektif kita juga, jadi kita juga ada misalkan ngajak bagian audit atau bagian yang lain dari perwakilan karyawan juga melihat ini kayak gitu. Jadi habis itu kita komunikasiin ke karyawan, oh iya saya memang melakukan pelanggaran, jadi saya akan bersedia untuk keluar mungkin kayak gitu kan, atau bersedia menerima hukuman yang ada. Paling seperti itu. Oke.
saya penasaran terkait ini. Jadi saya barusan kepikiran zaman sekarang kan lagi ngetrennya kata-kata orang dalam. Oke. Ya, jadi di Twitter, di X gitu, di media sosial banyak banget bahasanya ordal, apa-apa ordal gitu. Nah, kadang at some point ini sebenarnya sangat debatable tentang ordal gitu. Cuman ada satu sisi terkait ordal ini yang menurut saya berkaitan dengan etika. Oke. Gitu. Nah, ada nggak hal-hal yang mengatur tentang itu kalau di perusahaannya Pak Dodi? Oke. Jadi gini, kalau masalah orang dalam, saya tidak terlalu harus dipublish seperti itu ya, karena kita punya suatu etika, kita namanya profesional. Ya, ketika kita profesional, artinya kita kan bertanggung jawab terhadap profesi. Misalkan saya di bagian rekrutmen, banyak kok ada kenalan gitu kan, minta bantuan agar anaknya atau temannya Ya, gitu bisa kan masuk, bisa gitu masuk. Ya saya bilang ya aja. Tapi ketika dia masuk, dia 100% melalui tahapan yang ada. Saya tidak mengurangi tahapan-tahapan. Oke. Kalau emang tidak lolos, ya tidak lolos. Karena kebetulan mungkin hampir 80% gitu kan lolos, ya memang itu usaha yang bersangkutan. Ya, betul. Bukan karena efek orang dalam. Mungkin efek orang dalamnya adalah karena dia kenal saya, jadi bisa lebih informasi bisa cepat. Itu aja sih keunggulannya. Kalau orang lain kan bisa lihat dari websitenya atau apa, dia bisa milih-milih dulu. Kalau dia mau tanya, dia harus nanya dulu ke PSC-nya. Mungkin kalau dia bisa kenal ke saya, dia bisa tahu lebih detail lagi. Dia bisa telepon, bisa gimana kondisi kerja. Nah, itu bisa lebih, itu keuntungannya di situ. Jadi kalau misalkan efek yang lain gitu kan, apakah dengan dipermudah atau apa, itu nggak pernah dilakukan, karena ini memang contoh langsung dari pimpinan yang berperilaku profesional juga. Jadi kita di bawah juga akan ikut ketika dipercayakan di posisi itu, ya kita profesional menjaga pekerjaan itu berjalan dengan baik gitu. Ya, dan saya juga pernah beberapa kali, jadi mohon maaf ya, jadi ada cerita juga bahwa gampang lah. Jadi ada saya merasa bahwa memang ada beberapa kelompok individu yang mungkin punya persepsi dan cara pikir yang khusus lah terkait bisa kok, bisa dibantu lah inilah, ini nggak usah lah ikut begini begitu gitu ya. Tapi bagaimana cara menjadi orang yang memegang etika tadi dari pengalaman experience-nya Pak Dodi? Oke. Karena kan dari cerita tadi kita cukup diberikan gambaran tentang etika. Tapi gimana cara menjadi pribadi yang memegang etika itu? Oke. Nah, jadi ini pengalaman juga. Kalau kita memegang etika atau kita memegang profesional itu, tentunya kalau dari diri sendiri gitu kan, kita harus punya namanya jangka panjang. Kan ada orang yang mikirin ya saat ini aja, kalau saat ini aja untuk memudahkan bisa. Tapi ketika jangka panjang, kita sebenarnya pinginnya apa, menjadi apa. Itu yang penting gitu kan. Ketika sudah tahu kita jangka panjang yang menjadi apa, maka saat ini pasti kita akan lakuin tahapannya. Misalkan ya tadi saya di bagian human resource gitu kan, ketika ada pelanggaran, saya sempat dalam kondisi teman baik gitu kan. Dulu dia saya ajak satu kampus, saya diterima duluan, habis itu saya ajak dia gabung, dia lolos, dia melakukan pelanggaran, terus harus dikeluarkan. Nah, gimana beratnya? Gitu. Dan yang harus mengeluarkan itu Pak Dodi? Iya. Oke. Ya, pada saat itu ya harus membuktikan juga sampai diputuskan keterlibatannya itu ada gitu kan. Ya, di situ juga diperlukan keberanian gitu kan. Keberanian, diperlukan profesional juga di sana. Ya, kita nggak bisa melihat individu aja, tapi ini untuk kepentingan kelompok gitu kan. Kalau udah dipercayakan, ya udah, karena sudah pelanggaran, walaupun teman sendiri maupun saudara sendiri, ya mau nggak mau ya harus dijalanin sesuai dengan aturan. Nah, ini juga akan membentuk image kita di organisasi maupun di luar gitu. Ya. Lebih ke situ sih ininya. Oke. Dan terakhir mungkin Pak Dodi, yang bisa Pak Dodi sampaikan ke teman-teman mahasiswa kita, karena ini kan mereka sedang dalam tahapan pembelajaran, pembentukan diri, karakter gitu, kira-kira terkait etika organisasi dan
etika secara umum. Apa yang bisa Pak Dodi sampaikan ke teman-teman mahasiswa kita sehingga besok mereka ketika lulus siap berada di dunia kerja itu punya hard skill, soft skill, dan etika yang baik. Oke. Mungkin pesan yang penting itu adalah kalau dari segi intelektual kita nggak perlu ragukan nih kualitas SDM kita sekarang. Jadi mulai dari makanannya sudah beda, guru-gurunya sudah beda, sumber kita belajar juga sudah beda. Banyak banget keunggulan mereka dari segi intelektualnya atau dari segi pengetahuan itu. Kita bisa belajar dari banyak hal. Nah, perlu kita latih di sini tentang etika tadi. Etika tadi. Contohnya apa yang perlu kita latih? Yang pertama, contohnya tentang teamwork gitu kan. Ini hal yang gampang banget diucapkan tapi susah buat kita praktek. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita latih di kemahasiswaan. Ya, salah satunya dengan apa? Kegiatan. Contohnya kita jadi panitia. Habis itu kita membuat sesuatu yang baru, bisa berhasil apa enggak, gimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang karakternya berbeda, gimana caranya kita menyampaikan, ini orangnya begini, gimana cara kita menyampaikan. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu dipelajarin lagi. Teamwork, habis itu penguasaan diri juga, mengenal diri, sebenarnya saya ini keunggulannya apa gitu kan. Saya sebenarnya ahlinya di mana. Kita nggak bisa mengetahui itu kalau tidak ada labnya, kalau tidak ada tempatnya. Nah, dengan kita banyak praktek, baik itu kegiatan, jadi kita bisa tahu keunggulannya apa. Contoh misalkan saya unggulnya dalam hal konsep gitu kan, dalam hal ide, ada yang unggulnya dalam hal eksekusi, hal teknis, atau dia dalam hal keuangan, ya itu kita bisa temukan dalam praktek, atau dia kerja atau PKL atau apa, di situ kita bisa ketemu kita punya keunggulannya apa. Terus yang penting juga di dalam selain kita belajar tentang pengetahuan juga, etika itu selain mengenal diri, teamwork, komunikasi juga. Komunikasi tadi yang terakhir juga tentang eksekusi. Nah, kadang kita banyak belajar di kampus kan, banyak belajar teori nih, teorinya banyak banget gitu kan. Nah, jadi coba kita praktekin, belajar mempraktekkan ini juga perlu proses. Nah, ini harus kita lakukan semenjak kita mahasiswa. Gitu, contohnya misalkan ada praktek, misalkan nih tentang etika organisasi, misalkan ada mata kuliah itu, ya udah kita coba cari nih contoh konkretnya kemana nih. Kita lihat nih perusahaan ini, oh gini caranya dia menerapkan. Nah, kira-kira kalau misalkan saya nih jadi HRD-nya di sana atau jadi manajemennya, kira-kira ini bagus apa enggak? Jadi kita coba mempraktekkan apa yang terjadi. Nah, jadi kebiasaan untuk mempraktekkan, terus ditambah dengan kita punya teamwork, punya komunikasi yang bagus. Kalau pengetahuan tuh gampang, kita bisa belajar dari manapun. Jadi ketika kita kerja nanti akan lebih cepat kita bisa bersinarnya. Kita nggak usah saling berantem sama teman, saya nggak cocok nih. Kalau ada sekarang kan baru masuk, saya nggak cocok sama atasan saya ini nggak cocok gitu kan. Semua menyerahkan ke eksternal. Kenapa nggak fokus sama diri sendiri? Itu kan di luar kontrol kita. Ya udah, kita kembangin apa yang kita punya. Atasan saya karakternya begini, ya tinggal pelajarin karakter aja, dia karakternya apa, gimana cara kita berkomunikasi, berkoordinasi dengan orang-orang seperti itu. Nah, hal-hal yang sifat soft skill seperti ini yang perlu banyak. Itu tantangan juga. Kebetulan saya juga di perusahaan saat ini didominasi oleh generasi milenial dan Z gitu ya. Jadi otomatis ada banyak sedikit perubahan gitu ya. Dalam hal kegiatan-kegiatan, cara mengemas sesuatu itu udah beda banget. Nah, itu kita sesuaikan juga dengan profil yang ada. Jadi ketika nanti teman-teman ada yang mau kerja, ya perhatikan. Yang paling penting adalah kuasai soft skill tadi. Yang kedua, kita tahu kita ini punya keunggulan apa. Nah, ketika kita punya keunggulan apa, jelas jalan kita lebih cepat. Karena memilih pekerjaan itu bukan nggak boleh sembarangan. Kenapa? Saya anggap pekerjaan itu kendaraan. Jadi teman-teman harus punya goals nih, mau ngapain, mau jadi apa, mau seperti apa gitu kan. Sekarang kita pilih nih, kendaraan kita nih pas nggak untuk mencapai ke situ. Nah, itu pentingnya kita bekerja nanti di situ. Jangan bukan bekerja,
yang jalannya. Bekerja itu salah satu gitu. Ada juga mau jadi entrepreneur gitu kan, belum tentu juga dia mau entrepreneur, ternyata tujuannya bukan itu. Nah jadi kita harus tahu dulu kita goalsnya apa, terus kita latih soft skillnya, terus yang kita latih juga mengenal diri, kita tahu kekuatan kita itu apa. Nah itu yang penting juga yang harus kita ketahui. Oke, terima kasih Pak Dodi, teman-teman. Jadi itu penjelasan dari perspektif praktisi mengenai etika organisasi, dan saya rasa kita tidak hanya belajar tentang etika, tapi kita sudah dapat bekal gimana nanti setelah lulus harus cari kerja, ilmunya seperti apa, skill apa yang harus diasah, semua terangkum di diskusi kita pada kali ini. Untuk itu, teman-teman, perkuliahan kita pada hari ini saya cukupkan sampai di sini, dan Pak Dodi terima kasih banyak atas waktu dan pemikirannya pada hari ini, dan semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama teman-teman di FISIP dan Samoa. Terima kasih Pak Dodi. Oke, terima kasih.